Jadi di sini kita akan bahas ya seperti apa sih proses penagihan di aplikasi dari Home Credit ya. Jadi untuk di bagian dari Home Credit di sini kemarin sudah pernah saya bahas juga ya. Jadi jika kita tahu ya untuk Home Credit kan kita bisa mendapatkan produk ataupun barang tapi kan versinya adalah cicilan ya. Nah kita cek coba masuk di Home Credit ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Dan disclaimer terlebih dahulu ya, di aplikasi dari Home Credit tentunya ya ada sebuah pinjaman yang tentunya kita akan bahas ya seperti apa sih proses penagihan di aplikasi dari Home Credit ini. Dan jika saya cek ya untuk pengguna Home Credit ini itu lumayan banyak ya. Jika kita cek di sini kita cari saja Home Credit seperti ini. Kemudian untuk penggunanya di sini itu 10 juta pengguna, artinya berarti banyak juga yang menggunakan aplikasi dari Home Credit ya. Dan sebenarnya seperti apa sih proses penagihannya? Nah, buat yang belum tahu, di sini kita akan bahas ya jenis-jenis proses penagihan di aplikasi Home Credit. Dan apakah di Home Credit ini ada DC lapangan? Jawabannya ada ya, karena kemarin juga sudah pernah saya bahas. Dan itu informasinya dari website resmi aplikasi Home Credit ya. Jadi di sini untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk di Google Chrome. Kemudian kalian tinggal masuk saja di website resmi dari Home Credit. Dan di sini itu dijelaskan ya seperti apa sih proses penagihan. Kalian tinggal masuk ke bawah ya. Jadi nanti kalian tinggal masuk di bagian dari info umum ya. Jadi kalian bisa klik di bagian titik 3, kalian masuk di Home Credit, kemudian di sini ada pertanyaan umum, dimana di sini kita bisa mendapatkan informasi seputar seperti apa sih proses buat penagihannya. Kita real buka website resminya. Kemudian di sini setelah kita klik di pertanyaan umum, jika kita cek ya, di sini itu ada informasi seputar proses penagihan di Home Credit. Kalian bisa klik seperti ini. Jadi kita bisa cek sama-sama. Nah, untuk di bagian dari Home Credit ini ada DC lapangannya ya. Jadi di sini tuh siapa itu petugas penagih Home Credit. Nah, jadi ada petugasnya nih ataupun ada di debt collectornya. Kemudian jika kita cek seperti apa sih untuk proses penagihan. Jadi di sini itu melalui yang pertama melalui telepon ya, ataupun melalui kunjungan langsung ke lapangan ya. Jadi atau melakukan kunjungan lapangan terkait kewajiban pembayaran. Nah, mungkin ya biasanya lewat WhatsApp ataupun versi telepon. Dan jika kita cek di sini itu melakukan kunjungan lapangan juga. Misalkan ketika kita telat bayar ataupun pinjaman kita besar ya, biasanya seperti itu ya. Nah, di sini berarti proses penagihannya ya biasanya lewat telepon ataupun WhatsApp ya ataupun SMS ya, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini jika kita cek juga ada penagihnya. Jadi bagaimana cara memastikan petugas penagihan melalui penelpon resmi? Kalian bisa klik seperti ini. Jadi petugas Home Credit menyampaikan tujuan penelpon yang jelas, yaitu pengingat pembayaran. Ya, petugas resmi tidak pernah yang pertama meminta PIN. Nah, ini perlu diketahui juga ya. Jadi kalau untuk petugas resmi ini tidak pernah meminta PIN, OTP ataupun yang lainnya ya. Jadi kemudian di sini kita bisa cek juga di bagian informasinya, apakah petugas penagihan Home Credit resmi dan terdaftar. Kalian bisa klik. Jadi di sini jawabannya iya ya. Jadi seluruh petugas penagihan Home Credit merupakan pihak resmi dan bekerja sesuai dengan ketentuan serta kode etik penagihan yang berlaku. Jadi ketika misalkan kalian ada penagihan ya, kalian bisa tanyakan untuk surat tugasnya ataupun untuk ID-nya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini jika kita cek ya, yang pertama ya untuk proses penagihannya itu melalui telepon ya. Kemudian yang kedua di sini ya mungkin bisa didatangin juga ya. Jadi seperti itu. Apakah petugas penagihan kredit resmi dan terdaftar? Tadi sudah kita bahas ya. Jadi jika kita cek ya, nah di sini ada informasinya juga. Sebelum membayar ke petugas lapangan, pastikan memeriksa kelengkapan dokumen petugas, yaitu seperti ID card dan surat tugas. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ketika memang ada debt collector datang ya, kita harus meminta nih ya. Jadi ini penting juga.
Jadi seperti itu, apalagi misalkan kalau kita membayar langsung ke petugasnya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan seputar seperti apa sih proses penagihannya. Kalau kita cek di sini itu selain melalui telepon ya, di sini bisa jadi melalui kunjungan langsung.